Welcome to Serenali's Story. This is a podcast about my life journey. Halo semuanya, ini Serenali. Kamu boleh panggil aku Sere atau Serena. Makasih banyak udah mengklik video aku. Tapi kali ini aku gak bikin video karena kali ini aku akan podcast. Jadi dengerin aja ya cerita aku. Karena biasanya aku yang dengerin cerita teman-teman gitu ya, atau curhat-curhat dari teman-teman, terutama teman yang udah sering komentar dan juga mungkin udah follow Instagram aku. Biasanya aku terima curhatan dari teman-teman di DM Instagram aku gitu. Dan kali ini mungkin ini kesempatan buat Serenally untuk cerita sama teman-teman tentang pribadi diri aku. Karena kan kita belum kenal secara pribadi ya, jadi aku pengen banget sharing sama teman-teman cerita-cerita yang mungkin ini lumayan personal ya buat aku, ini lumayan pribadi ceritanya gitu. Jadi aku juga pengen, karena aku nganggep teman-teman yang ada di YouTube ini adalah teman-teman aku, makanya ya namanya teman gitu kan, kita boleh dong sharing-sharing gitu. Oke, semoga ini dapat menyebarkan happiness juga ya buat teman-teman, karena aku mau cerita pengalaman hidup aku real terkait percintaan aku, karena banyak banget yang ini ya, yang curhat-curhat tentang jodoh, tentang percintaan, tentang apa ya, hubungan yang kadang ya HTS gitu ya, kadang juga lagi kebingungan pilih yang mana, ada yang begini begitu ya, gitulah ya. Jadi sebagai human dan sebagai wanita yang normal, aku suka sama laki-laki gitu ya, aku perempuan, aku suka sama lawan jenis, dan aku normal. Jadi dulu aku dari kecil, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu aku nggak pernah pacaran. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin nggak relate sama aku, tapi aku itu tipikal anak yang ya udah lempeng aja gitu. Aku gak pernah pacaran. Sampai suatu ketika aku kuliah, ya ada sih beberapa cowok yang deketin aku, kayak ada beberapa yang bahkan udah jalan bareng gitu ya. Terus beberapanya juga udah kayak ngobrol intens dan lain-lain gitu, udah kayak lebih dari teman. Tapi aku gak bisa buka hati aku. Dulu aku gak ngerti kenapa, kayak bukannya aku gak tertarik sama laki-laki, bahkan chemistry aja gak cukup untuk meyakinkan aku gitu. Jadi aku belakangan aku ngerti kalau itu namanya trust issue. Jadi dulu aku punya trust issue yang besar banget, terutama dalam hubungan romansa. Jadi aku gak pernah bisa memulai yang namanya hubungan romansa gitu sama lawan jenis aku gitu. Padahal ya mungkin aja loh ada beberapa yang memang aku suka sama orangnya, tapi suka aja gak cukup. Aku punya chemistry sama orangnya, tapi chemistry aja gak cukup gitu menurut aku ya. Tapi dulu tuh aku gak ngerti kalau itu tuh aku tuh kenapa gitu. Jadi aku gak tahu kalau aku tuh sebenarnya kenapa-napa gitu. Maksud aku mental aku, jiwa aku itu kenapa-napa gitu. Jadi aku nggak ngerti pada saat itu. Aku pikir kayak ya udah, it's a normal things aja, kayak aku seseorang yang punya banyak pertimbangan, aku mikir kayak gitu. Dan nggak banyak orang tahu kalau aku ini adalah seseorang yang memiliki insecurity yang tinggi gitu. Aku benar-benar insecure banget, karena aku juga punya trust issue yang tinggi, jadi aku insecure juga gitu. Jadi aku nggak ngerasain rasa aman gitu ya ketika ada seseorang yang pengen nih gitu deketin aku gitu dalam hal romantis ya gitu. Jadi bukan secara pengen deket sebagai temen gitu, tapi benar-benar ke arah yang romansa gitu kan. Karena zaman masa-masa SMA atau masa kuliah itu kan udah lumayan gede ya, kita udah lumayan apa ya, ibaratnya balik lah ya gitu, suka sama lawan jenis gitu, pengen punya hubungan atau gimana gitu. Nah aku tuh nggak bisa dan nggak pernah bisa untuk mempercayakan gitu loh hati aku gitu. Aku pernah ada di posisi dimana aku ngerasa
aku nggak bisa yakin nih gitu, meskipun aku suka sama orangnya, meskipun aku tertarik gitu, ada rasa, tapi nggak bisa percaya gitu aja gitu. Oke, terus ya akhirnya aku cuma ngalihin ke pelajaran gitu. Jadi kayak aku memang harus belajar gitu karena tugas aku adalah pelajar dan mahasiswa gitu ya. Jadi waktu itu aku ya udah belajar aja, organisasi aja, terus cetak banyak prestasi. Ya udah itu aja yang aku fokusin gitu. Jadi aku nggak fokus tuh untuk seperti teman-teman aku kebanyakan gitu ya, untuk pacaran gitu ya, kencan, dating dan lain-lain kayak gitu. Aku nggak kepikiran ke sana karena bukan karena aku nggak suka laki-laki atau karena aku nggak tertarik sama lawan jenis, sama sekali enggak. Aku punya ketertarikan itu tapi aku nggak bisa. Terus suatu hari aku ini lulus kuliah. Ini nggak terjadi terlalu lama ya tahunnya. Sekitar 2020 lah ya. Aku lulus kuliah itu kan pada masa Covid. Terus udah gitu aku mulai cari kerja tapi susah gitu, dan memang khawatir juga gitu orang tua kalau misalkan aku harus keluar gitu. Akhirnya aku buka online shop gitu. Pada 2020 aku buka online shop, aku jalanin toko online aku. Terus ya lumayan sih, ada, nggak kosong banget gitu lah penghasilan dan juga pengalaman gitu ya untuk digital marketing, e-commerce. Terus juga aku belajar tentang copywriting kayak gitu. Terus oh ya udah gitu, aku senang sih sama bidangnya gitu. Aku memasarkan produk kecantikan dan juga kesehatan. Terus sampai pada akhirnya ada satu teman aku yang memperkenalkan aku tentang YouTube spiritual kayak gitu. Terus aku lihat seseorang yang benar-benar sangat menginspirasi aku sebagai, aku mungkin bilangnya beliau ini mungkin coach online aku ya gitu. Walaupun aku nggak mengenal beliau secara langsung, tapi video-video yang beliau buat dan sebarkan itu sangat banyak menginspirasi aku, yaitu Kak Ananda Ramarta. Mungkin teman-teman ada beberapa yang udah kenal sama Kak Ananda juga gitu ya, kayak aku. Karena aku dikenalkan sama Kak Ananda tersebut sama teman aku kayak gitu. Terus aku tertarik banget, kok seru ya gitu nontoninnya. Terus banyak juga hal-hal atau tips-tips yang membuat kita lebih mengenal diri kita lagi. Terus juga ada hal-hal yang kayak pelajaran tentang shadow work misalnya gitu, kita mengenal sisi gelap dari diri kita, kayak membangun self development karakter buat aku gitu ya. Terus dari sisi spiritual, dan aku ngerasa searah gitu loh sama Kananda, kayak pengertiannya gitu terkait spiritualitas dan ketuhanan gitu, terlepas dari agama apapun itu gitu. Oke, aku mulai terbuka tentang hal-hal spiritual yang sebelumnya aku sama sekali nggak tahu, aku sama sekali nggak mengerti gitu. Walaupun aku beragama, aku menjalankan agama aku, tapi aku nggak begitu mendalami yang namanya spiritualitas. Oke, nah pada saat itu aku mengenal channel tersebut dan aku terinspirasi gitu ya, kayak pegang kartu tarot itu kayaknya menyenangkan gitu. Aku juga pengen deh coba gitu. Untuk diri aku sendiri gitu awalnya gitu kan. Aku pengen melatih intuisi aku juga gitu dari tarot gitu. Karena aku menganggap tarot itu bukan sebagai alat peramal, tapi tarot itu sebagai alat atau media komunikasi. Karena alam semesta ini kan abstrak ya gitu. Alam semesta ini abstrak. Jadi kayak kita kan ibarat kita ini adalah manusia-manusia yang hidup di akhir zaman gitu kan. Indra-indranya mungkin sudah tidak terlalu sepeka atau se-expert orang-orang zaman dulu. Jadi kita perlu penerjemah atau alat komunikasi ataupun media untuk alam semesta ini menyampaikan pesannya, dan pesan itu dapat disampaikan dari
kurang lebih alatnya ini, dan alatnya ini aku bilang tarot. Tarot itu alat untuk membaca energi dari semesta gitu. Semesta tuh pengen nyampein apa sama kita, itu bisa banget untuk dibaca di kartunya gitu. Dan pada saat aku pertama kali nyoba, aku juga, karena aku sering nonton video-video tarot gitu ya dari Kak Nandara Marta, terus Kak Yunita juga aku suka nonton ini. Jadi aku ada input gitu loh. Oh, berarti kalau pengertiannya kartu ini apa kayak gitu. Jadi aku udah kayak tahu, dan pas aku lihat gitu ya kayak tebaran kartunya, oh aku tahu ini artinya apa gitu. Jadi kayak aku ngikutin yang ada di intuisi aku gitu, itu mengalir gitu aja. Dan kalau misalkan teman-teman mau ngelatih juga silakan gitu, karena memang gak ada yang salah untuk belajar ya gitu. Karena setiap manusia itu kan pasti punya intuisi gitu, dan intuisinya itu berbeda-beda karena tergantung kita melatihnya kayak gimana gitu. Karena aku juga awal-awal aku masih takut-takut, ih bener nggak sih kayak gini, ih bener nggak sih kayak gitu. Aku ikutin, kayaknya aku merasa kayak gini, intuisi aku mengarahkan aku untuk pembacaan tentang ini dan ini gitu. Jadi aku nggak semerta-merta menerka-nerka juga, nggak, tapi aku juga banyak masukin input atau mencari-cari tahu untuk memvalidasi gitu apakah benar gitu. Untuk kartu yang tebarannya seperti ini, pembacaannya seperti ini, aku cari tahu tentang itu semua di 2020. Sampai akhirnya mungkin ada beberapa teman-teman yang kenal sama channel Tell Us Dude. Tell Us Dude itu dibuat di 2020 pertengahan, sekitar bulan Agustus September. Waktu itu aku merger sama temen aku, jadi kita ada tim gitu, dan sekitar 5 orang, dan kita buat channel itu gitu. Kita punya tim sosmed juga kayak Instagram, Twitter, sama Facebook kita punya kayak gitu. Cuman emang yang paling berkembang ini di YouTube gitu. Jadi kita fokus dan seriusin nih di YouTube-nya pada 2020. Dan aku juga jadi reader di channel Tell Us Dude itu gitu. Jadi teman-teman kalau tahu gitu ya, di teman-teman yang sering nontonin channel-channel tarot di 2020, mungkin ada beberapa atau sebagian kecil teman yang udah kenal aku, Serenely itu siapa gitu. Serenely itu ya tarot reader dari Tell Us Dude gitu, di channel aku sebelumnya. Oke, tapi itu channel mergeran sama teman-teman aku. Oke, terus di 2020 itu kita ngembangin. Di 2021 itu aku belum begitu banyak komit banget sama channelnya, karena memang menunggu monetisasi kan gitu. Nunggu pin AdSense-nya ada gitu kan, itu perjuangan juga gitu, dan itu dilaluin bareng-bareng. Dan aku bersyukur banget punya teman-teman yang mau gitu belajar bareng-bareng, terus juga ya berjuang dan ngejar target bareng-bareng kayak gitu. Terus sampai akhirnya kita dapat memonetisasi di awal 2021. Tapi pada saat itu kebetulan berbarengan dengan aku tuh keterima kerja gitu di sebuah perusahaan udah multinasional sih hitungannya, dan aku kerja di sana. Akhirnya aku kerja, terus aku kontennya cuma bisa seminggu sekali gitu. Dan ada satu teman aku yang dia juga bisa gitu untuk ngehandle YouTube kita di channel Tell Us. Mungkin teman-teman juga ada beberapa yang kenal sama Kak Regina. Nah, Kak Regina itu teman aku yang ngehandle channel tersebut gitu. Akhirnya aku kerja, dan di tempat kerja, singkat cerita, aku kenal sama seorang laki-laki. Aku kenal sebenarnya banyak ya laki-laki di tempat kerja, tapi maksudnya aku tertarik sama satu orang laki-laki, dan dia itu orangnya baik dalam artian ya semua orang juga punya sisi baik, tapi aku ngerasa orang ini tuh baiknya tuh kayak yang sama semua orangnya peka, pengertian, dan perhatian gitu. Jadi aku ngerasa kayak emang orangnya baik gitu kan. Terus dia juga emang baik dan perhatian banget sama aku, sering nganter aku pulang juga kalau misalkan aku
pulangnya kemalaman gitu kan, nggak ada. Pada saat itu 2021 tuh masih masa covid, jadi mau naik Gojek tuh atau Grab gitu ya, transportasi online itu agak susah kalau udah terlalu malam gitu di kota aku ya. Kalau mungkin di kota kalian beda, aku nggak tahu. Pada saat itu covid gitu, jadi susah gitu, lumayan susah kalau udah tengah malam. Jadi dia tuh sering banget nganterin aku untuk pulang gitu, dan aku berterima kasih banget sama dia gitu, karena ya dia sepeka itu gitu, nggak ngebiarin cewek pulang sendirian tengah malam gitu. Terus ya udah, aku ngerasa kayak dia baik aja gitu kan. Terus pas aku sakit juga dia ngehandlein kerjaan aku gitu, bahkan gitu ya, kayak untuk bilang udah kamu istirahat aja dulu gitu kan di belakang, dan ini kerjaannya aku yang handle segala macam kayak gitu. Dia baik banget gitu, gimana coba aku nggak suka. Dan aku seumur-umur nggak pernah dapat perhatian yang sedetail itu, yang seintens itu. Dan aku ngerasa kayak, wah, dia baik banget ya gitu, wah dia perhatian banget gitu, bener-bener man of action gitu ya. Terus ya aku suka sama dia, tapi aku juga masih ragu-ragu gitu, apakah dia suka balik sama aku atau enggak gitu. Karena dia itu baik, dan baiknya bukan cuma sama aku doang. Jadi aku mikir dia baik ya karena emang orangnya baik, bukan karena emang caper atau pengen dilihat baik sama aku gitu. Aku mikirnya kayak gitu, I'm not special gitu. Jadi kayak emang ya aku nggak sespesial itu gitu, karena memang dia orangnya baik aja gitu, bukan karena dia suka sama aku makanya dia baik, tapi karena dia memang orang baik makanya dia baik gitu. Aku mikir kayak gitu kan. Tapi pada satu ketika aku di pertengahan 2021 itu resign dari kerjaan aku, dan aku punya planning sebenarnya. Aku pindah gitu kan, pindah kerjaan. Terus aku juga mau fokusin ke channel YouTube aku, karena di kerjaan aku sebelumnya aku benar-benar nggak bisa kecuali hari libur. Jadi aku benar-benar cuma upload video itu seminggu sekali gitu. Nah aku di situ udah gak kontak sama dia karena aku juga ganti handphone. Terus ternyata dia juga ganti nomor, jadi kita tuh udah lost contact gitu ya kan. Kayak sama-sama nggak tahu kabar-kabarnya lah gitu ya, update terbaru dia gitu, sama-sama nggak tahu. Dia pun kayak gitu. Oke, terus singkat cerita, aku udah fokus sama kehidupan aku, kerjaan aku, keseharian aku. Dan mungkin dia juga seperti itu. Lama kita gak ketemu, berbulan-bulan, mungkin sekitar setengah tahun. Di awal 2022 akhirnya aku ketemu lagi sama dia gitu, dengan suatu insiden. Aku bilang kayak gini, aku ke suatu kota, di situ ada teman aku. Nah di kota itu ada teman aku nginep di rumah teman aku ini, dan aku ingat dia itu orang asli dari kota ini gitu. Jadi cowok ini yang aku suka di tempat kerja aku sebelumnya, dia orang asli dari kota ini juga gitu. Jadi aku inget sama dia gitu kan. Terus aku cari-cari nomornya dia segala macem, ternyata kan dia udah ganti nomor gitu kan. Aku sampai backup chat aku gitu loh sama dia. Udah gitu kan, kalau di WhatsApp tuh ada, kalau misalkan dia ganti nomor tuh ada ini ya, ada pemberitahuannya gitu, nomor ini telah mengganti ke nomor ini gitu kan. Ya udah aku klik tuh nomornya, terus aku chat dia gitu, hai gitu. Hai, kamu apa kabar, aku bilang gitu kan. Ih Serena gitu kan, kata dia. Kok bisa apa sih namanya, kamu kemana aja, sombong kayak gitu. Ya udah kita ngobrol-ngobrol, dan itu sore udah hampir ke maghrib gitu. Terus dia bilang, ini beneran Serena, kata dia gitu kan. Iya ini beneran aku gitu. Ya udah singkat cerita dia ngajak ketemu lah. Ya aku lagi di kota kamu nih, lagi di sini tepatnya, di sini gitu. Aku bilang posisinya gitu. Terus dia bilang, oh iya deket itu dari rumah aku, kata dia. Oh ya udah kita ketemu. Ya udah kita ketemu. Nah akhirnya sekitar jam 8 malam dia datang
bener-bener datang ngejemput aku di rumah teman aku. Terus setelah sekian bulan gak pernah ketemu gitu kan, terus ya udah gitu kita ketemu, terus kita jalan bareng malam itu, ngobrol banyak banget. Dan bertepatan dengan aku sedang sedih-sedihnya pada saat itu. Jujur di awal 2022 itu titik terberat dalam hidup aku, karena aku baru aja kehilangan ayah aku gitu untuk selama-lamanya. Dan aku lagi sedih banget pada saat itu. Mungkin dia ngelihat raut kesedihan aku ya. Dia nanya, "Kamu kenapa?" gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, cuma sedih aja soalnya papaku udah gak ada. Aku bilang gitu, aku cerita gitu sama dia, aku curhat tentang banyak hal sama dia. Dia mengerti aku gitu kan, dia cuma jadi pendengar doang dan dia berusaha buat nenangin hati aku gitu. Terus di situ kayak aku ngerasa, kok aku tenang ya gitu sama dia gitu. Aku ngerasa cerita aku ini bener-bener didengarkan dengan empati gitu loh sama dia, yang aku nggak ngerasain itu dari orang-orang sekitar aku. Pada akhirnya dia antar aku pulang dari sana pada kebesokan harinya gitu. "Kamu pulang jam berapa?" "Aku pulang sore." "Oh yaudah, aku antar ya ke rumah kamu ya," kata dia. "Oh iya ya, yuk." Ya udah, akhirnya aku pulang sama dia ke rumah gitu kan. Aku mau kenalin dia langsung sama mama aku, karena dia juga bilang, "Nanti aku ketemu mama kamu ya," kata dia gitu. "Iya," kata aku, "ada kok mama di rumah." "Oh ya oke," kata dia. Ternyata pas nyampe rumah mamaku nggak ada, mamaku lagi ada acara sama ibu-ibu, jadi lagi nggak ada di rumah. Terus dia nggak berani masuk gitu loh, jadi kayak memang benar-benar ngehormatin aku banget. Terus karena dia selama ini juga nganter cuma sampai depan rumah doang, depan gerbang, karena kan emang seringnya kan nganternya tengah malam, jadi nggak mungkin aku bawa masuk ke rumah kan. Nah kali ini kan masih sore tuh, ternyata mama akunya nggak ada gitu. Jadi ya udah, dia bilang nanti aja. Aku bilang kan, "Kamu capek loh," gitu, karena kan kita beda kota ya gitu, adalah sekitar perjalanan 1 jam naik motor. Terus dia bilang, nggak apa-apa karena kita cuma berdua." "Aku nggak mau," kata dia gitu. "Nanti next besok atau lusa aku kesini lagi ya kalau ada mama kamu," kata dia gitu. "Oh iya boleh," aku bilang gitu. "Silakan aja," aku bilang gitu. Ya aku paham karena dia gak mau berduaan sama aku, takut menimbulkan fitnah gitu kan. Terus oh ya udah gitu, akhirnya aku masuk ke rumah dan penilaian aku buat dia itu makin positif, karena dia sebaik itu gak sih? Dia benar-benar kayak ngejagain aku banget. Dia sepertinya punya niat baik lah gitu, at least buat berteman gitu ya pada saat itu. Terus ya udah gitu, aku seneng gitu, akhirnya ketemu dia lagi. Oh iya, semalam itu dia juga beliin aku coklat. Terus aku masih pegang-pegang gitu coklatnya sampai rumah, nggak aku mam. Karena aku kayak happy aja gitu ngeliatinnya. Mana coklatnya juga coklat yang ada persiapan Valentine gitu loh. Itu kan Januari mau ke Februari ya, udah ada coklat-coklat yang kayak Silver Queen, Cadbury yang special Valentine gitu loh. Dan dia beliin itu di Alfa di Alfamart. Terus ya udah, akhirnya aku pulang, aku seneng, aku happy. Dia lumayan menghibur aku dari kesedihan aku gitu ya. Aku lagi ada masalah di titik terendah hidup aku gitu, rasanya terhibur banget gitu. Aku juga lagi ada masalah sama beberapa teman, aku lagi ada masalah sama kerjaan, aku lagi ada masalah sama kehidupan sosial, keluarga, dan kesedihan aku tentang papa aku gitu. Kayak aku lagi ada banyak masalah, tapi ketika dia hadir tuh kayak memberikan happiness gitu tersendiri buat aku gitu. Jadi kayak memberikan apa ya, semacam kekuatan sih, aku ngerasain power. Terus pada akhirnya di situ dia itu datang lagi besoknya, terus beneran nih ketemu sama mama aku. Terus dia bilang sama mama aku, "Mah,
aku mau jagain Serena gitu. Dia bilang kayak gitu. Mbak, aku mau jagain Serena ya, aku minta izin sama mama, kata dia gitu. Oh iya, gak apa-apa kalau mau jagain anak mama aku bilang gitu. Terus ya udah gitu mereka kenalan, dan aku nggak nyangka dia tuh benar-benar segentle itu gitu untuk pertama kalinya gitu kan ke rumah, dan emang maksudnya masuk ke rumah gitu, dan emang mau ketemu sama mama aku gitu, dan bilang untuk jagain aku, dan aku happy banget. Habis itu dia bilang sama aku, Serena, aku itu serius sama kamu, dia bilang gitu, aku serius sama kamu, aku mau kita berkomitmen karena memang aku nggak mau main-main, dia bilang kayak gitu. Aku udah punya tekad dari beberapa tahun yang lalu, kalau aku harus jatuh cinta, aku pengen banget untuk serius sama orangnya. Kalau boleh, dan gak ada yang marah, aku mau serius sama kamu, dia bilang kayak gitu. Di situ aku happy banget. Aku seneng banget karena sama gitu kan, niat dia dan niat aku tuh sama ya, sama-sama ingin memiliki komitmen, dan aku mendapatkan rasa aman gitu ya untuk pertama kalinya sama seorang laki-laki yang selama ini aku nggak pernah ngerasa aman, ngerasa secure seaman itu gitu. Dan dia memberikan security itu buat aku gitu, menjamin kayak it's okay for you to love gitu, it's okay for you to falling in love with me gitu, kayak aku siap gitu kalau misalkan kamu cinta, kamu jatuh cinta sama aku, kamu jatuh hati sama aku siap menampungnya. Menampung hatimu gitu, kayak dia seolah-olah memberikan isyarat bahwa gak apa-apa gitu, gak akan kenapa-napa. Dan aku memang ngerasain ada dorongan, energi, dan keyakinan tersendiri bahwa everything is gonna be okay kalau ada dia gitu. Ada perasaan yang susah buat dijelasin, tapi aku ngerasa yakin bahwa segalanya akan baik-baik aja kalau aku bareng sama dia gitu. Bahwa selama ini pun kalau aku flashback ke belakang gitu, kalau aku ada apa-apa gitu kan, tempat kerja segala macam gitu, itu dia yang pasang badan buat aku gitu. Karena aku selama ini denial, aku selama ini selalu insecure, aku selalu ngerasa unworth for others gitu. Aku nggak terlalu ngerasa layak buat seseorang gitu. Emang boleh gitu kan dulu, emang boleh aku suka sama orang dan disukain sama seseorang, aku merasakan perasaan romansa, apakah boleh gitu. Aku nggak terlalu ngerasa kalau diri aku itu layak gitu. Tapi semenjak kehadiran dia, dan ditambah dia ngeyakinin aku dengan tindakannya gitu ya, sikapnya, dan juga terakhir itu kata-katanya, dia menyatakan hal tersebut, gak ada lagi keraguan di hati aku gitu pada saat itu. Dan aku siap gitu pada saat itu. Oke, kita jalanin komitmen ini, aku bilang gitu. Jadi kita mulai berhubungan di situ di awal 2022 ya. Terus ya aku happy ngejalanin hari-hari dengan bahagia gitu ya, dengan semangat. Terus aku juga udah gak stuck di karir aku. Terus aku juga lumayan happy karena bisa ngembangin diri aku di 2022 itu, kayak jadi gerbang gitu loh untuk dari berbagai banyak hal. Dan aku ngerasa kayak kunci jawabannya tuh kehadirannya dia di dalam hidup aku gitu. Waktu demi waktu berjalan, aku fokus sama kerjaan aku, kita LDR karena kita beda kota. Kerjaan aku sama kerjaan dia tuh beda kota. Aku fokus sama kerjaan aku, dia juga fokus sama kerjaan dia. Kita LDR beberapa bulan sampai akhirnya dia pindah ke kota yang sama aku, dan aku lebih happy lagi gitu kan, kayak kita agak bisa lah kalau misal libur kita bisa ketemu gitu ya. Terus sampai akhirnya setelah 9 bulan ya, kurang lebih 9 bulan berlalu, kita pacaran. Terus sampai akhirnya dia bilang, oke, aku mau ke rumah kamu, mau bawa keluarga aku, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah, akhirnya di situ kita tunangan gitu. Setelah 9 bulan pacaran kita tunangan. Terus ya udah, karir dia juga lagi bagus gitu, lagi naik juga gitu, kebetulan gitu ya. Aku juga lagi
lumayan gitu ya, lumayan naik gitu, kayak memang niat baiknya diaminkan gitu sepertinya oleh semesta gitu. Terus sampai akhirnya setelah tunangan, kita kan sama-sama bukan pewaris ya, kita sama-sama perintis gitu ya, kita bukan memiliki orang tua yang sudah kaya raya gitu. Jadi kita sama-sama berjuang pada saat itu untuk sebenarnya kalau kita tuh pengennya tidak usah resepsi gitu. Jadi ya udah sih, sederhana aja, terus yang penting kita tercatat gitu kan, sah di dalam agama dan negara gitu. Jadi ya udah, kita pengennya kayak gitu. Cuman kan kita ngelihat orang tua ya gitu, kebetulan aku anak bungsu dan kebetulan dia juga anak pertama gitu. Jadi anak bungsu ketemu anak pertama, nggak mungkin banget nggak sih kalau orang tua tuh enggak diresepsikan gitu, karena resepsi itu bukan acara buat pengantinnya sesungguhnya, tapi buat acara orang tua kita gitu. Jadi oke, baiklah, kita ikuti kemauannya orang tua kita. Ya udah, kita nggak apa-apa untuk nabung, dan akhirnya terjadilah gitu di sekitar pertengahan 2023 kita menikah gitu, setelah beberapa bulan tunangan ya kita happy sampai akhirnya itu terjadi gitu. Ternyata itu sih yang aku dapetin ketika aku tuh membuka hati aku dan membuka diri aku realize sedikit demi sedikit kalau aku tuh punya luka batin. Aku mengakui kalau aku punya trust issue dan aku punya luka inner child yang sebenarnya harus aku sembuhkan, tapi aku nggak menyadari itu selama ini. Pelan-pelan gitu ya, dari spiritualitas yang aku tahu gitu, yang aku pelajari, yang aku cari tahu, dan aku sinkronkan juga dengan pemahaman agama. Dan semakin aku mengenal diri aku, semakin mendekatkan diri juga kepada Tuhan, dan aku semakin tahu kalau permasalahannya ada di sini. Aku harus memperbaiki ini, aku harus menyembuhkan diri aku dari hal ini gitu. Jadi aku tahu gitu, yang sebelumnya aku sama sekali nggak tahu dan nggak nyadar dan lupa gitu, titik sakitnya tuh di mana. Tiba-tiba aku punya trauma gitu, dan bahkan dulu aku nggak sadar kalau aku punya trauma. Pada saat itu aku mengalami satu titik di mana sembuh gitu. Ternyata cinta itu benar-benar menyembuhkan ya, dan aku menemukan hal itu dari jodohku gitu. Dan aku ngerasa suamiku adalah soulmateku yang ditatangkan Tuhan sebagaimana aku berdoa gitu. Aku berharap dan aku pernah mengajukan proposal ke Tuhan. Aku pernah memvisualisasikan dan memanifestasikan seseorang yang menjadi jodohku kelak gitu. Aku pengen banget seseorang yang mengerti aku dan benar-benar melihat ke dalam diri aku gitu. Karena gak cukup yang namanya cuman chemistry, rasa tertarik, rasa cinta doang satu sama lain, tapi ya benar-benar lebih daripada itu. Perhatian, ketulusan, kesetiaan, kasih sayang, komunikasi, dan ya itu hal-hal yang penting. Dan aku pengen banget untuk mendapatkan seseorang yang memang layak gitu ya untuk diperjuangkan, dan aku pun menjadi seseorang yang layak untuk dia perjuangkan. Kayak gitu, sama-sama berjuang, sama-sama ngerasa worth dan layak untuk satu sama lain. Aku jadi merasa disayang, dan aku merasa kayak semakin menyayangi diri aku yang sebelumnya aku gak sayang sama diri aku, yang sebelumnya bahkan aku gak kenal sama diri aku sendiri. Aku tuh maunya apa, kebahagiaan aku itu apa. Sampai satu titik dimana aku ketemu sama dia dan menyadarkan semuanya. Aku bisa menangis, aku bisa tertawa, apapun itu yang aku rasakan, aku bisa mengungkapkan itu sama dia. Dan aku lebih bisa jujur juga sama hati aku kalau memang aku lagi sedih, kalau memang aku lagi terluka, dan kalau memang aku lagi bahagia, kayak gitu. Jadi ya itu sih
cerita dari aku. Semoga kamu nggak bosan dengerinnya. Dan mungkin ini bisa jadi pengantar tidur juga buat teman-teman yang mau denger cerita pribadi aku. Dan semoga teman-teman juga yang belum dapat atau ketemu sama jodohnya, semoga disegerakan ketemu sama jodoh terbaiknya, sama orang yang benar-benar kalian butuhkan. Walaupun mungkin banyak fantasi gitu ya, kalian pengennya begini begitu, kayak banyak. Aku pun ngefans sama BTS, aku pengen banget punya suami kayak Seokjin gitu ya, tapi bukan kayak gitu. Mungkin Tuhan hanya bener-bener tahu kalau yang kita butuhkan itu ya bukan seperti itu, tapi memang ada seseorang yang benar-benar hadir di kehidupan kita dan membuat kita bahagia gitu sampai akhir hayat. Dan karena perjanjian pernikahan itu kan ada di saat suka maupun duka, di saat sehat maupun sakit, saat senang maupun sedih ya. Jadi seseorang ini yang bisa menerima kita gitu, makanya dia didatangkan dan dihadirkan ke kehidupan kita kayak gitu. Tuhan tuh tahu yang terbaik ya. Semoga gitu. Buat teman semuanya, teman-teman Serenely yang lagi dengerin podcast ini khususnya, semoga teman-teman juga yang belum ketemu sama jodohnya disegerakan untuk bertemu, dan yang belum bersatu sama seseorang yang kamu harapkan pun jadi jodoh kamu gitu ya, selalu ada dalam doa kamu, semoga segera dipersatukan. Dan semoga teman-teman yang udah ketemu sama jodohnya seperti aku, sudah menikah gitu ya, semoga pernikahannya selalu damai dan bahagia selamanya. Amin. Makasih banyak ya buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kamu suka dan terhibur. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye-bye.